Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Afifah Aya Sofia dengan NPM 2254071010. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya dengan judul 4 Langkah Motor Diesel yang diampu oleh Bapak Marelita Laumbanua, STP MSc. Di slide pertama, saya mempunyai keuntungan menggunakan motor diesel 4 tak. Di sini saya mempunyai 4 keuntungan. Yang pertama ada hemat bahan bakar, yang kedua ada lebih tahan lama, yang ketiga ada bertenaga, dan yang keempat berumur panjang. Yang pertama, hemat bahan bakar. Motor diesel 4 tak lebih hemat konsumsi bahan bakar daripada mesin bensin. Karena mesin diesel menggunakan bahan bakar diesel yang memiliki energi potensial yang lebih tinggi per volume dibandingkan bensin. Ini berarti bahwa mesin diesel dapat menghasilkan lebih banyak daya dari jumlah bahan bakar yang sama. Yang kedua, lebih tahan lama. Mesin diesel 4 tak biasanya lebih tahan lama dan memerlukan perawatan yang lebih sedikit. Meskipun mesin diesel memiliki keunggulan dalam ketahanan jangka panjang, perawatan yang baik dan penggunaan bahan bakar yang berkualitas tinggi juga merupakan faktor penting dalam memastikan masa pakai yang panjang. Mesin yang dirawat dengan baik cenderung berumur lebih lama daripada yang tidak dirawat dengan baik. Ketiga, bertenaga. Mesin diesel 4 tak menghasilkan tenaga yang lebih besar dibandingkan mesin bensin dengan ukuran yang sama. Mesin diesel cenderung menghasilkan torsi yang tinggi pada kecepatan rendah hingga menengah. Ini berarti mesin diesel mampu menggerakkan beban yang berat atau memulai kendaraan dengan daya tarik yang kuat. Yang keempat, berumur panjang. Motor diesel 4 tak umumnya digunakan dalam jangka waktu yang lama. Ini juga eh, faktor berumur panjang tuh karena kita merawatnya dengan baik juga. Eh, dan di slide kedua, saya mempunyai kelebihan motor bakar. Saya mempunyai 3 kelebihannya. Yang pertama, efisiensi tinggi. Yang kedua, torsi lebih tinggi. Yang ketiga, usia panjang. Yang pertama, efisiensi tinggi. Motor diesel dapat menghasilkan efisiensi bahan bakar yang lebih baik dibandingkan mesin bensin, sehingga lebih hemat biaya operasional. Yang kedua, torsi lebih tinggi. Dibandingkan dengan mesin bensin, motor diesel menghasilkan torsi yang lebih tinggi, memungkinkan kendaraan untuk menarik beban lebih berat. Dan yang ketiga, usia panjang. Motor diesel memiliki umur pakai yang lebih lama dibandingkan mesin bensin. Mesin diesel yang dirawat dengan baik dan digunakan sesuai dengan pedoman perawat produsen. Jadi, penting untuk diingat bahwa perawatan yang baik adalah kunci untuk menjaga mesin diesel berumur panjang. Jika tadi saya mempunyai kelebihan, dan di sini saya mempunyai kelemahan motor diesel. Saya mempunyai 3 kelemahan motor diesel. Yang pertama, biaya awal lebih tinggi. Yang kedua, perawatan lebih rumit. Dan yang ketiga, pencemaran udara lebih tinggi. Yang pertama, biaya awal lebih tinggi. Harga kendaraan berbasis motor diesel umumnya lebih tinggi dari kendaraan bensin. Meskipun biaya operasionalnya lebih murah jangka panjang. Yang kedua, perawatan yang rumit. Perawatan pada motor diesel seringkali memerlukan keahlian khusus dan bahan bakar yang lebih bersih. Dan yang ketiga, pencemaran udara lebih tinggi. Meskipun motor diesel saat ini lebih bersih, mereka masih menghasilkan emisi yang lebih tinggi daripada mesin bensin. Perawatan motor diesel. Di sini saya akan membahas perawatan motor diesel. Gimana sih cara merawatnya? Kalian bisa melakukan periksa oil atau periksa oli. Cek cek dan ganti oli secara teratur untuk menjaga kinerja dan umur pakai bensin. Jika terus-menerus mengabaikan pemantauan dan perawatan oli pada motor diesel, risiko kerusakan mesin 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 itu parah dan butuh budget yang mahal untuk memperbaikinya. Dan yang kedua, bersihkan filter udara. Bersihkan atau ganti filter udara secara berkala agar mesin mendapatkan aliran udara yang baik. Karena filter udara itu kan berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke mesin, seperti menyaring partikel debu, kotoran, serbuk, dan
kontaminan lainnya. Tanpa filter udara yang efektif, partikel-partikel tadi dapat masuk ke dalam silinder mesin dan bisa mengakibatkan komponen mesin cepat kehausan seperti silinder dan piston. Dan yang ketiga, periksa sistem pendingin. Pastikan sistem pendingin berfungsi baik dan tidak ada kebocoran yang dapat merusak mesin. Sistem pendingin pada mesin diesel berfungsi untuk mengatur suhu mesin dan mencegah dari panas berlebihan kan. Jadi, jangan sampai ada kebocoran pada sistem pendingin karena dapat menyebabkan penurunan volume cairan pendingin yang dapat menyebabkan mesin mengalami panas berlebihan. Ini dapat merusak komponen mesin seperti kepala silinder atau bahkan blok mesin. Komponen utama mesin bisa 4 tak. Ada silinder, bahan bakar, sistem pelumas, dan sistem pembersih. Silinder. Silinder itu bagian pusat mesin diesel 4 tak yang terdiri dari ruang bakar dan piston yang terhubung melalui crankshaft. Terus bahan bakar. Bahan bakar disemprotkan ke dalam silinder melalui injektor bahan bakar. Yang lalu ada sistem pelumas. Komponen penting lainnya yang menyediakan pelumas oli untuk bagian-bagian mesin, mencegah kerusakan akibat kehausan dan kegeseran yang berlebihan. Sistem pembersih. Ini terdiri dari filter udara dan filter bahan bakar yang mencegah partikel kotoran masuk ke dalam mesin. Teknologi terkini dalam mesin bisa 4 tak. Ada screening teknologi, ada penyemprotan bahan bakar lebih akurat, ada pemanfaatan bahan bakar alternatif. Screening teknologi. Screening adalah teknologi yang membantu dalam mengontrol suhu dan tekanan mesin dan meningkatkan waktu operasi dan efisiensi mesin. Penyemprotan bahan bakar lebih akurat. Sistem injeksi bahan bakar secara langsung memungkinkan penyemprotan bahan bakar yang lebih akurat meningkatkan efisiensi bahan bakar dan kinerja mesin secara keseluruhan. Pemanfaatan bahan bakar alternatif. Terkini, para insinyur mesin telah mengembangkan mesin diesel 4 tak yang dapat menggunakan bahan bakar alternatif seperti biodiesel atau gas bahan bakar. 4 langkah motor diesel. Karena materi kita 4 tak motor diesel, jadi di sini ada 4 langkah. Yang pertama ada proses hisap, yang kedua ada proses kompresi, yang ketiga ada proses pembakaran atau proses usaha, dan yang keempat ada proses pembuangan. Proses hisap. Pada langkah ini, udara dihisap ke dalam silinder melalui katup masuk. Dan yang kedua, kompresi. Udara yang sudah masuk didapatkan dipadatkan dengan tekanan tinggi oleh piston yang bergerak naik ke langit-langit silinder. Yang ketiga, proses pembakaran. Bahan bakar diesel yang disuntikan ke dalam silinder terbakar dan melepaskan tenaga yang menggoyang piston ke bawah. Yang keempat, pembuangan. Piston naik lagi untuk mengeluarkan sisa gas hasil pembakaran melalui katup buang. Nah, berikut gambar prinsip kerja motor di dalam fakta. Di sini saya akan menjelaskan prinsip kerjanya gimana sih. Dimulai dari proses hisap. Proses ini ketika piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah ini. Dari atas dia ke bawah kan. Yang akan menyebabkan pembesaran di ruang bakar. Saat langkah ini, proses katup hisap terbuka dan udara akan masuk ke ruang bakar. Jadi udara masuk dari sini. Jadi masuknya katup hisap terbuka dan katup buangnya tertutup. Lalu kita ke proses kompresi. Mana telunjuknya? Langkah ini berproses saat piston bergerak dari titik mati dari titik mati bawah ke titik mati atas. Kan tadi lagi ke bawah ya pistonnya, dia naik ke atas. Pada langkah ini, kompresi kedua katup hisap dan buang tertutup rapat. Berat piston membuat udara di ruang bakar menjadi terkompresi suhu dan tekanannya naik. Lalu
Proses pembakaran atau usaha. Ketika pisau sudah berada di titik mati atas dan tekanan sudah sangat tinggi, saat ini pula terjadi pembakaran yang disebabkan oleh solar disemprotkan dari injektor ke ruang bakar. Ini disemprotkan dari sini dan meledak di sini dan menghasilkan pembakaran. Dan solar akan terbakar karena suhu udara yang tinggi. Pembakaran ini akan mendorong piston ke TMB ke proses pembuangan. Lalu kita ke proses yang terakhir yaitu proses pembuangan. Proses is proses ini piston akan bergerak dari TMB ke TMA dengan katup buang terbuka dan katup hisap tertutup. Eh, dan gerakan piston tersebut akan membuang gas sisa-sisa pembakaran keluar lalu akan mengulangi langkah yang pertama lagi. Jadi, oh ini lupa bilangnya. Jadi pas proses ini kedua katup tertutup rapat. Next, cara kerja injeksi bahan bakar pada motor diesel. Yang pertama ada injeksi langsung, yang kedua ada siklus 4 langkah, dan yang ketiga ada pompa injeksi. Injeksi langsung. Pada motor diesel, bahan bakar disemprotkan langsung ke dalam ruang bakar yang sudah dikompresi. Di sini kita memiliki dua injeksi, injeksi langsung dan injeksi tidak langsung. Apa sih perbedaannya? Kalau injeksi langsung, injektornya terletak pada ruang bakar dan langsung menyemprotkan bahan bakar. Kalau injeksi tidak langsung itu, mana sih? Kalau injeksi tidak langsung itu, injektornya terletak di ruang bakar tambahan dan melalui ruang bakar tambahan inilah pembakaran terjadi. Lalu yang kedua ada siklus 4 langkah. Motor diesel menggunakan siklus 4 langkah yang mencakup intake, kompresi, injeksi dan injeksi bahan bakar dan pembuangan. Yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu yang ketiga ada pompa injeksi. Pompa injeksi ini bertugas menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar dengan tekanan tinggi. Nah, saya akan menjelaskan cara kerja injeksi diesel. Eh, Pertama-tama, solar itu solar dari injektor pump masuk ke dalam nipple, kemudian menuju ke oil basic, kemudian masuk oil full. Bila tekanan solar di oil full ini sudah melebihi tekanan gas, maka middle akan terangkat naik, kemudian eh, kemudian menyebabkan lubang nozzle terbuka akibatnya bersolar menyemprotkan ke ruang bakar. Itu masuk ke ini proses pembakaran. Bila solar sudah menyemprotkan, maka tekanan turun sehingga pegas mendorong middle kembali menutup lubang nozzle. Sesaat sebelum middle terangkat ke atas, sebagian kecil solar mengalir di sela-sela antara middle sebagai body, adalah antara middle dengan body, kemudian solar tersebut keluar melalui overflow flight, kemudian menuju ke tangki. Overflow flight ke tangki. Fungsi dari solar yang mengalir di sela-sela middle dan body itu untuk melumasi middle nozzle. Next. Nah, di sini kita akan membahas perbedaan motor diesel dan motor bensin. Kalau motor diesel itu kan menggunakan bahan bakar solar. Kalau motor bensin itu menggunakan bahan bakar bensin. Eh, ada perbedaan antara kedua mesin ini karena perbedaan cara pembakaran bahan bakarnya. Bensin mudah menguap sehingga tercampur dengan udara dengan efisien. Hasilnya, percikan api saja sudah cukup untuk menghasilkan pembakaran yang mulus dengan mesin berbahan bakar bensin. Di sisi lain, diesel tidak tercampur dengan baik dengan udara, tetapi jika diesel yang diatur misasi disemprotkan ke udara bersuhu tinggi, maka akan terjadi pembakaran spontan.
Ini berarti bahwa ada mesin bensin, bahan bakar, dan udaranya harus dicampur terlebih dahulu. Sedangkan pada mesin diesel, pencampuran hanya terjadi selama pembakaran. Inilah mengapa mesin diesel menggunakan injektor bahan bakar, sedangkan mesin bensin menggunakan busi. Motor diesel lebih efisien secara penggunaan bahan bakar, kalau motor bensin itu lebih efisien dalam hal performa. Lalu motor diesel torsi yang lebih tinggi dan motor bensin torsi yang lebih rendah. Nah, ini ciri khusus suara khas yang bergetar dari motor diesel dan ciri suara khas yang motor bensin suara halus dan lebih senyap. Mengapa demikian? Ini karena proses pembakaran di dalam pencampuran-pencampuran terjadi dengan lancar dan merambat dengan baik. Itu pada motor bensin. Kalau motor diesel, pembakaran bisa dimulai di mana saja di ruang pembakaran dan ternyata prosesnya tidak dikendali. Jadi suaranya. Oke, next. Aplikasi penggunaan motor diesel dalam masyarakat. Ada kendaraan komersial, pesawat terbang, generator listrik, dan kapal laut. Kendaraan komersial itu seperti truk, bus, traktor, sering menggunakan motor diesel karena efisiensi dan torsi yang kuat. Dan pesawat terbang, mesin diesel telah digunakan dalam beberapa pesawat kecil sebagai alternatif yang lebih hemat bahan bakar. Lalu generator listrik. Motor diesel sering digunakan sebagai sumber tenaga untuk generator listrik dalam industri dan bangunan komersial. Lalu ada kapal laut. Mesin diesel digunakan sebagai pendorong utama dalam kapal dagang dan kapal modern. Contoh penggunaan mesin diesel di industri. Ada pembangkit listrik, ada kapal tanker, dan ada alat berat. Pembangkit listrik. Mesin diesel digunakan untuk menghasilkan energi listrik yang diperlukan dalam sektor industri. Di kapal tanker, mesin diesel digunakan untuk menggerakkan kapal tanker yang biasanya membawa minyak dan bahan bakar lainnya. Lalu ada alat berat. Mesin diesel digunakan dalam alat berat seperti ekskavator dan traktor yang digunakan di sektor industri. Penerapan motor diesel 4 langkah. Di sini ada 3, yaitu transportasi, dan ada pertambangan dan konstruksi, ada pertanian dan perkapalan. Transportasi, seperti kendaraan pribadi, truk, bus, dan kereta api menggunakan motor diesel 4 langkah sebagai mesin penggerak. Yang kedua, ada pertambangan dan konstruksi. Alat berat seperti ekskavator, bulldozer, dan dump truck menggunakan motor diesel 4 langkah untuk kekuatan dan torsi yang diperlukan dalam kondisi kerja yang berat. Yang ketiga, ada pertanian dan perkapalan. Traktor dan kapal kerja sering menggunakan motor diesel 4 langkah karena keandalan dan kekuatannya. Kesimpulannya, motor diesel hanya untuk kendaraan berat dan mesin industri karena efisiensi bahan bakarnya yang lebih baik dan kemampuan menghasilkan torsi yang tinggi. Meskipun memiliki beberapa kelemahan, perawatan yang tepat dapat memperpanjang usia pakai motor diesel. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.